Baik Pak Indra, kita break dulu ya karena kita sudah tersambung bersama Mas Bre, ini owner dari Brewo Audio yang kita juga ingin tahu banyak ngobrol santai bersama Mas Bre ini. Assalamualaikum Mas Bre. Waalaikumsalam. Baik, sehat hari ini Mas Bre? Ya, sehat ini. Sehat ya, nampaknya banyak sekali pesanan sound ya Mas di bulan Agustus nggih. Ya, lagi memang lagi musim. Oh gitu ya. Memang banyak permintaan ya Mas ya. Permintaannya frekuensinya naik ya di bulan-bulan Agustus seperti ini Mas Bre. Iya, kan memang Agustus untuk acara-acara Agustusan itu sih. Mm-mm. Oke, Rata-rata kan bersih oke. desa itu namanya yang Mhm. yang barengan sama Agustus biasanya. Oh, ini peningkatannya sampai berapa persen Mas dibanding hari-hari biasa gitu kalau pas Agustusan kayak gini? Nah, Agustus sih banyak ya, hampir berapa persen ya? Pokoknya kan kalau Agustus itu biasanya bisa full tiap hari gitu kadang. Oke, baik ya. Mas, ini kan kita lagi ngobrol di segmen pro kontra. Penggunaan sound sistem bertingkat ini kan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada masyarakat Oh yang iya. suka, ada Hmm. masyarakat yang merasa terganggu dengan sound-sound yang besar sampai menggetarkan kaca dan lain sebagainya. Kalau Mas Bre sendiri di tempatnya Mas Bre selaku owner Brewo Audio ini kekuatannya sound yang dimiliki ini sampai berapa ini Mas? Yang terbesar. Yang terbesar sih ya seukuran truk itu sih. Kadang umumnya kan sekarang jobnya truk. Heeh. Itu sampai sub berapa Mas? Kalau sub biasanya 12. 12 12 sub. ya. Oh, 12. Pernah ya Mas ya ada yang nyewa yang 12 sub itu ya? Nah, kalau area-area Malang, area luar kota masih masih ada yang 12. Kalau Blitar Mas? Kalau Blitar mungkin kan infonya himbauan bupati kan katanya 4 sampai 8 sih, 4 rata-rata. 4 sampai 8 ya, 4 ini informasi dari Pak Polisi kan 4. Selama ini Mas, Ya, 4. masyarakat kenyataannya kalau nyewa di tempatin jenengan ini yang berapa? Sub berapa? Relatif Mbak ya kan Nah, tergantung lokasi, tergantung tergantung apa ya, tergantung lingkungan juga sih. hmm, hmm, hmm. Artinya yang lebih dari 4 gitu juga banyak ya? Iya, banyak. Oh, oke, baik. Mas Bre, sebenarnya dampaknya apa Mas dari penggunaan sound horeg ini? Artinya kan masyarakat katanya wah ini merasa terganggu dengan penggunaan sound horeg sendiri. Kalau menurut Mas Bre selaku ownernya dari Brewo Audio, ini dampak dari penggunaan sound-sound besar ini apa sih Mas? Dampaknya sih tetap ada ya, namanya kan juga suara kan juga kencang juga sih. Iya, Itu juga kan juga permintaan masyarakat lingkungan juga. Jadi ya susah juga jelasinnya. Sedangkan yang undangan juga masyarakat sekitar. haha, Jadi ya lingkungan yang paham kan juga masyarakat lingkungan tersebut juga. Ya, ya. kalau merasa terganggu itu sih nggak ada ya. Selama ini sih nggak ada yang merasa terganggu dengan yang terganggu yang banget gitu loh. Maksudnya terganggu yang sampai sampai terganggu banget gitu nggak ada. Oke, ya, Mas, apakah ada konsekuensi tanggung jawab kerusakan yang ditimbulkan dari sound horeg ini, Mas Bre, selama ini? Pasti ya kalau kerusakan kan kadang kalau ada apa ya misal ada kerusakan dikit itu kan panitia yang menanggung. Bukan dari Dewa. Mas Bre ya, jadi panitia yang menanggung kerusakan, ya? Iya, panitia. Cuman kadang saya juga kadang ya bantulah. Tidak wajib sih. Yang utama yang bertanggung jawab adalah penyewa dan panitia itu pasti pasti diganti jika ada kerusakan. Tapi sering Mas itu terjadi. Jenengan kemudian juga ikut membantu, istilahnya nyumbang untuk yang rumahnya kacanya pecah atau apa retak-retak gitu. Selama ini Mas Berarti enggak jarang. jarang.
mungkin yang memang yang rumahnya mepet dengan jalan itu kan kadang kan terlalu dekat, jadi kan kadang bisa gitu. Kalau standar-standar sih hampir jarang banget. Ya, pernah 1 kali 2 kali lah. Gitu. Ya, Mas Bre, kalau boleh tahu sampai berapa sih Mas biaya sewanya sound ini, Mas Bre? Kalau biaya sih relatif ya, tergantung lokasi juga sih, tergantung lokasi jauhnya juga. Paling mahal berapa Mas? Kalau paling mahal sekitar 25-an sih. 25 25 juta ya? ya, bukan per kota. Oh, luar kota. Kalau yang di Blitar pernah ada yang nyewa sampai 25 juta ini Mas? Nggak ada, kalau di kita kan nggak banyak, jadi nggak sampai segitu. Kalau Mas Bre sendiri selaku owner Brewo Audio ini kan kalau semakin rame yang nyewa tentunya semakin seneng ya Mas ya. Artinya semakin laris itu mesti semakin seneng. Tapi kalau Mas Bre sendiri apakah melihat ini memang ada unsur adu gengsi, jor-joran dari penyewa gitu atau gimana Mas? Kalau saya sih kurang paham juga ya, soalnya kan itu kan mungkin hanya karena memeriahkan aja sih, memperingati kadang ya kan tiap Agustus kan kadang ada karnaval gitu, jadi meramaikan gitu, masyarakat. Oh gitu. Mas Bre sebagai pihak yang menyewakan Mas, selama ini apakah dibatasi apa istilahnya saya nggak begitu paham, wattnya, dayanya atau loss unlimited gitu sesuai permintaan penyewa, pokoknya bisa bayar ya wes dilayani gitu atau gimana Mas selama ini Mas? Kalau saya sih mengikuti penyewa ya, Hmm. juga tergantung perizinan juga kan, kadang di lingkungan A misalnya cuma segini, ya kita ngikut misalnya sekian kan gitu. Oke, ya. Intinya kita ngikuti wilayah, ngikuti peraturan di wilayah tertentu. Gitu. Baik, yang paling akhir Mas Bre, bagaimana nih harapannya selaku pengusaha dari ownernya Brewo Audio ini Mas? Kalau harapan sih ya kita tetap berharap acara-acara seperti ini, acara-acara karnaval itu tetap ada, dan juga misal memang ada pembatasan ya kita tidak apa-apa, yang penting jangan melarang, yang penting tetap dikasih ruang. Nah, kan itu juga bagian dari budaya tahunan lah istilahnya, bukan budaya sih, kegiatan tahunan setiap masyarakat di wilayah-wilayah tertentu sih, bukan semua Indonesia ya, mungkin di wilayah-wilayah yang memang hobinya mungkin juga audio gitu. Oke, baik ya. Baik, terima kasih Mas Bre waktunya sudah bersama kami. Sukses selalu Brewo Audionya Mas Bre, makin laris manis gitu ya Mas Bre. Sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum. Yang baru saja bersama kita, kawan, ada Mas Bre, beliau selaku owner Brewo Audio ya. Jadi tidak ada batasan kalau mau menyewa di Brewo Audio, yang penting sesuai permintaan dari penyewa, selama itu bisa dilayani ya oke-oke saja. Dan yang paling mahal itu sewanya untuk sound itu 25 juta rupiah. Adakah yang pernah pesan atau nyewa 25 juta rupiah? Wah, ini pasti panitianya banyak duitnya ini ya. Oke, kita akan lanjut kembali kawan, masih di segmen pro kontra. Masih Anda simak obrolan hangat dan bermanfaat dalam Pro Kontra. Baik, pro kontra masih untuk Anda kawan, dan kita masih ngobrol terkait dengan penggunaan sound system bertingkat dan karnaval yang sampai dini hari yang menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Saya ke Pak Indra. Pak Indra, kalau tadi kita sempat dengarkan pernyataan dari ownernya Brewo Audio, itu tidak ada batasan ketika ada masyarakat menyewa sesuai dengan permintaan masyarakat, mau pesan yang sub 12, mau pesan sub yang 10, selama itu bisa istilahnya bayar gitu, memenuhi kewajibannya ya oke-oke saja. Nah, padahal aturan yang ada sesuai yang disampaikan Pak Indra tadi kan hanya 4 sub yang diperbolehkan, tapi kenyataannya masyarakat
nyewanya ini lebih dari 6 sub, 8 sub gitu. Nah, selama ini sosialisasi yang dilakukan ini hanya sebatas ke masyarakat saja atau juga ke bagian soundnya ini atau penyedia sound ini, Pak, gimana? Ya, terima kasih Bu. Jadi begini, regulasi ini, pembatasan ini sudah kami sosialisasikan ya, sampai ke tingkat RT mungkin. Ya. Dan ini wajib bagi Babin Kamtibmas, ya, polisi yang ada di desa dan kelurahan ini untuk mensosialisasikan ini terus. Jadi apabila akan ada rencana tentang diadakannya suatu pawai karnaval, kirab budaya dan lain sebagainya yang menggunakan sound, ini agar masyarakat kan pasti rembukan dulu ya, ada musyawarah, ada rapat dan sebagainya. Ini tolong surat edaran ini dijadikan dasar, gitu, agar semuanya bisa mentaati dan mematuhi. Ya. Jangan sampai ada yang begini nanti, ada yang terlanjur sewa, ya, mungkin dia sewa 8 sub, bahkan 12 sub, kemudian ada juga yang memang sengaja mengacuhkan ini ya, karena dengan alasan seperti itu juga, waduh Pak, saya sudah terlanjur sewa ini Pak, bagaimana dan sebagainya. Padahal sebenarnya tahu ya aturannya. Sebenarnya tahu. Nah itu, makanya ini perlu tadi itu ketegasan dari panitia juga gitu loh, untuk menyeleksi para peserta ini. Kalau Mas Brewo ini kan hanya penyedia saja, jadi mereka akan datang ke suatu lokasi itu sesuai dengan permintaan para penyewanya, para kelompok-kelompok ini juga, gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada panitia ya, perwakilan dari panitia, mungkin kita bisa ini ya. Dan begini juga, kalau sound ini dilarang itu saya rasa tidak mungkin. Karena apa? Dengan keberadaan sound ini taraf ekonomi masyarakat ini juga makin meningkat loh. UMKM yang ada di desa-desa kelurahan ini juga mengalami penaikan pendapatan dari kegiatan ini, seperti itu. Jadi ada sisi positif juga, ada sisi negatifnya juga. Mungkin negatifnya tadi budaya tadi itu ya. Bahkan saya begini Pak, saya pernah pada saat sholat Jumat di suatu desa, saya tanya sama anak-anak SD itu, "Le, kamu sudah lulus sekolah ya?" "Sampun Pak." "Hadiahnya apa? Dikasih sepeda nggak minta sepeda nggak sama orang tua?" "Enggak Pak." "Lah minta apa?" "Saya minta sound." Nah, jadi timbul seorang kreator apa ini ya, pengelola sound sejak dini sudah bisa sama ini. Jadi ini memang merubah ini mindset budaya anak-anak juga seperti itu. Jadi kalau kita ini kelola dengan positif, kita arahkan dengan positif, insya Allah nanti pasti ini juga akan menjadi hal yang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, seperti itu. Oke, baik. Pak Novi, kalau melihat tadi sudah kita dengar dari Mas Brewo, kemudian juga Pak Ibtu Indrayana yang begitu panjang lebarnya menerangkan pada kita, dan ini memang merupakan sudah menjadi tren ya, perilaku masyarakat ini. Artinya kalau sudah terjadi seperti ini, Mas Novi, untuk bisa mengubah lagi mindset masyarakat ini kan sudah susah ya Mas ya. Gimana ini Mas Novi? Ya, terima kasih Mbak Tiasa. Jadi memang ini sudah menjadi budaya ya, sudah event tahunan ya Agustus, dan tentu saja tetap kembali tadi karena ada aturan ya. Jadi aturan harus kita taati demi ketertiban bersama. Sehingga memang perlu lagi untuk sosialisasi, edukasi yang sudah disampaikan dari kepolisian, dari Babin Kamtibmas, Babinsa dan semuanya, pada mulai tingkat dari Pak Camat, Pak Lurah, Kades, sampai perangkat desa, RTW ini kan sudah disampaikan. Tapi ini perlu lagi dimatangkan kembali, disampaikan lebih mendalam. Kemudian juga dari pihak panitia tentu saja berpedoman dengan aturan yang sudah ada itu. Kemudian dari ini masing-masing peserta waktu technical meeting itu perlu diberikan penjelasan secara gamblang, aturannya demikian, karena akibatnya lah ini perlu disampaikan aturan demikian, dan nanti ada sanksi-sanksi jika memang
sampai melanggar ketertiban masyarakat ada. Tidak hanya sekedar norma kesopanan, sudah bisa norma hukum ini sanksinya. Sehingga ketika masing-masing peserta mengetahui, nanti harapannya dari perwakilan ketua tim kelompok ini juga menyampaikan kepada anggota di kelompoknya supaya tertib. Nah, harapannya budaya ini bagus sebenarnya untuk itu bentuk semangat heroik, bangga dengan bangsa kita Indonesia merdeka. Hanya saja memang perlu dikontrol lebih terukur ya. Dengan kebablasan ya Pak ya. Ini perlu dan itu terus kita arahkan ke hal yang lebih semakin positif ya. Misalkan tentang pembatasan jam itu harus ditaati. Karena ketika sudah melebihi batas-batas waktu misalkan ya, ada aturan misalkan jam 20 atau mungkin jam 10 malam ya, kok sudah melebihi jam 12 sampai lagi jam menjelang subuh. Ini jelas akan muncul potensi kejahatan, ini sangat-sangat rentan. Potensi konflik rawan, potensi kerusuhan juga sangat-sangat. Nah, ini sangat-sangat meresahkan. Ya, harapan kita apa toh? Kita sangat dengan bangga ya merayakan karnaval untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, ini kemudian memperkuat budaya daerah kita. Budaya nasional ini kita sampaikan pada saat karnaval. Jangan sampai justru malah kita waktu merayakan kemerdekaan Indonesia kita malah promo lagu-lagunya luar negeri. Ini kadang-kadang kan yang perlu disampaikan kembali pada peserta. Oleh panitia juga perlu difahami bersama. Ini adalah tentang filosofi dan makna karnaval ini harus betul-betul dilekatkan dalam hati masyarakat bersama. Dan tidak hanya itu, meramaikan, merayakan dengan sound system silahkan katanya. Tetapi tetap mengikuti batasan-batasan kriteria atau speknya sesuai dengan aturan, termasuk batasan waktu, batasan speknya sound, kemudian juga ketertiban dalam berperilaku ini rentan karena masa ini. Kalau sudah masa itu untuk mengendalikannya sangat sulit, apalagi sudah jam-jam 9 malam ke atas ini rawan. Potensinya sudah psikologisnya orang masa ini sudah lelah, capek, mudah emosi, ini rentan. Ya, psikologis masa dan psikologis petugasnya pengamanan juga. Kedua-duanya sama-sama. Ya? Sama-sama kondisi capek. Malam ini rentan gesekan. Mudah salah paham, mudah lainnya, makanya dihentikan ketika jam-jam tertentu harus sudah istirahat karena jam-jam. Oke. Betul sekali. Baik, ya. Pengen ngobrol lama sebenarnya, cuman waktu kita terbatas ini. Pak Indra, mungkin yang terakhir ada himbauan yang ingin disampaikan ke masyarakat, Pak Indra, monggo. Baik, terima kasih. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang nanti akan melaksanakan kegiatan peringatan HUT RI kemerdekaan bahwa silakan dilaksanakan, namun pastikan benar ya teknis kegiatannya ini berdasarkan dengan aturan yang sudah ditentukan. Kemudian untuk panitia juga saya ingin ada ketegasan nanti bagi panitia yang menyelenggarakan ini juga benar-benar memanage ya, memanage kegiatan ini pesertanya untuk betul-betul mengerti tentang surat edaran yang sudah disosialisasikan di masyarakat. Dan kami juga berharap kerjasama juga dari kami dari Polri, TNI, kemudian desa, kelurahan ini untuk selalu mengawal dan mengamankan kegiatan ini supaya tidak terjadi konflik masyarakat baik itu vertikal maupun horizontal seperti itu. Dan saya berharap peringatan kemerdekaan RI di wilayah Kabupaten Blitar khususnya ini bisa berjalan dengan aman tanpa insiden sekecil apapun. Amin. Baik, ya Pak Novi, pesannya yang terakhir Pak untuk masyarakat apa ini? Terima kasih Mbak Tias. Jadi mari kita merayakan kemerdekaan, salah satunya dengan karnaval, dengan tetap Mbak ini mengusung nilai-nilai budaya daerah untuk memperkuat budaya nasional dan terus selalu menjaga ketertiban masyarakat dengan cara mentaati aturan-aturan sudah ada demi kebersamaan, demi ketertiban
bersama. Ngoten Mbak Baik, Tias. nggih. Terima kasih. Matur nuwun hadirnya Pak Ibtu Indrayana dan juga Mas Novi Catur Muspita dari Unisba. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bermanfaat ya, dan tentunya didengar masyarakat kemudian yang selama ini belum mentaati aturan, semoga saja segera bisa mentaati aturan yang ada. Matur nuwun sekali lagi hadirnya. Selamat siang Pak Indra, Mas Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan, sebelum kita akhiri talk show pro kontra hari ini, memang kita tahu kesukaan terhadap aksi sound yang besar atau sound horeg ini menjadikan orang hingar-bingar gitu ya. Artinya melupakan kesusahan sejenak kayak ora oleh loh ngrungokne sound horeg gitu. Tetapi jangan sampai tidak memperhatikan kepentingan orang lain dan bisa membahayakan keselamatan orang lain. Maka semua pihak ini harus bisa mengendalikan diri dan tertib akan aturan yang ada. Terima kasih kebersamaan Anda di segmen Pro Kontra edisi hari ini. Kita jumpa lagi di segmen Pro Kontra edisi pekan depan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.